Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kan sebagaimana kita tahu bahwa banyak wabah yang menyebar di negara kita, bahkan di daerah kita sudah masuk sampai ke daerah-daerah. Nah, apa pesan-pesan yang Bibi bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di rumah tentang menyikapi wabah ini? Kita teringat dengan firman Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Prediksi yang sama Allah ulang sebanyak 2 kali. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan atau dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Memang saat ini kita lihat kesulitan demi kesulitan kita lihat di mana-mana, tapi sesungguhnya apabila kita mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak juga kemudahan yang kita lihat. Mana contohnya? Sekarang kita banyak yang mengeluh sulitnya mencari pekerjaan. Tapi kalau kita mau kreatif, di luar sana kita lihat nih semakin banyak nih di pinggir-pinggir jalan banyak juga orang yang menjual masker, harganya pun alhamdulillah lumayan tinggi. Nah, ini kan ketika Allah tutup satu pintu rezeki, kemudian Allah bukakan juga pintu rezeki yang lainnya. Maka menyikapi wabah ini jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah, tetaplah berprasangka baik. Apa sebab? Karena sesungguhnya Allah tetap menginginkan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Alhamdulillah sepanjang jalan kita lihat banyak orang yang sedang berjualan masker. Masya Allah, itulah tadi yang kita katakan, ditutup satu pintu rezeki, Allah bukakan pintu rezeki yang lainnya. Banyak sebenarnya hikmah yang kita bisa ambil dari musibah yang sedang menimpa negeri kita, virus corona yang merebak di mana-mana. Yang kedua yaitu agar kita senantiasa menjaga kebersihan diri kita, terutama yuk kita semakin semangat dan rajin untuk berwudu. Wudu itu kan pahalanya juga besar, pahalanya dapat menggugurkan dosa-dosa. Tentu masih ingat hadis tentang Bilal bin Rabah yang ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, kenapa aku sering mendengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di sorga? Kata Nabi, Bilal belum meninggal, belum wafat, tapi bunyi sendalnya sudah sampai di sorga. Lalu ternyata jawaban Bilal dari pertanyaan Nabi itu diantaranya adalah Bilal mengatakan, Bilal setiap kali dia batal wudunya, setiap kali dia berhadas, dia senantiasa memperbaharui wudunya. Nah, ini hikmah yang kedua, jaga kebersihan, perbanyak wudu, dan rajin cuci tangan. Hikmah yang ketiga adalah kesempatan bagi kita untuk rajin-rajin bersedekah. Sedekah yang besar nilainya di mata Allah adalah bersedekah di saat kita sedang dalam kekurangan. Orang ketika berkelebihan, semua orang pasti bisa untuk bersedekah. Tapi bersedekah di saat kekurangan sangat jarang orang bisa melakukannya. Apa sebab? Karena pahalanya begitu besar di mata Allah Azza wa Jalla. Tentu kita juga tahu pahala dari bersedekah juga dapat, hikmah dari bersedekah dapat menyembuhkan penyakit dan juga dapat mengangkat bencana. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah tetap kita berhusnuzon kepada Allah. Jangan sesekali berprasangka buruk kepada Allah. Memang sulit kita, memang susah kita saat ini, tapi kalau kita berhusnuzon kepada Allah, jadikan ini sebagai wadah. Kita yakini ini sebagai media untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Barangkali dulu kita sering bergunjing, sering menyakiti perasaan orang lain, status kita sering membuat orang tersinggung, kemudian barangkali kita pernah memakan riba dan dosa-dosa yang lainnya seperti meninggalkan sholat atau membuka aurat. Banyak dosa di masa lalu yang barangkali pernah kita lakukan. Lalu Allah sulitkan hidup kita saat ini. Jadikan ini sebagai media, kita yakini kepada Allah, mudah-mudahan dengan ini sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi lebih kurang ada 4 hikmahnya. Yang pertama, kita dituntut kreatif untuk tidak menggantungkan rezeki dari satu pintu saja, tapi carilah rezeki yang lainnya. Yang kedua, kesempatan bagi kita untuk gemar berbagi. Dan yang ketiga, yuk semakin semangat dalam menjaga kebersihan. Dan yang keempat, yang tak kalah pentingnya dan sangat luar biasa, mari kita
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sabar kita, prasangka baik kita, dengan ketaatan kita, mudah-mudahan dengan itu Allah angkat bencana musibah yang melanda negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu lagi nih Bi Apa yang tuh? ditambahin. Hikmahnya adalah kita Boleh. jadi rindu ke masjid. Oh ya, Masya Allah, luar biasa, membuat kita semakin rindu ke masjid. Jadi di masa yang akan datang jangan lagi kita meninggalkan masjid. Datang masanya kita mampu tapi kita tidak bisa. Kita bisa datang ke masjid, tapi sekarang kita dilarang untuk pergi ke masjid. Masya Allah, ini sungguh ujian yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman semuanya tetap semangat menyikapi apapun musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus bersabar dan istiqomah. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semuanya terbebas dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.